yang harus diubah atau atau Untuk berhenti merokok juga sebenarnya gampang sih. Dari pola pikir aja, dari mindset iya aja. ya. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skorain. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa sekali, eh, Abang Alexander Bram, ya, wah luar biasa. Saya apa namanya? Saya sangat sangat apa ya tertarik sekali dengan abang itu ya. Saya sering melihat postingan-postingan terutama tentang apa tembakau gitu kan. Saya pikir wah ini menarik nih kalau diajak untuk berbicara tentang karena begini bang di Indonesia ya kalau kita melihat ini seperti apa kampanye iklan rokok gitu kan tembakau itu seperti pedang bermata dua lah katakan seperti itu ya. Ya, mungkin nanti bisa melihat apa berbicara dari segi sejarahnya seperti apa dari apa namanya untuk budayanya seperti apa gitu kan artinya kan dari Sabang sampai Merauke nih ini kan hampir orang tua kami dulu juga ya mengkonsumsikan tembakau juga begitu dari daun tembakau itu sendiri dan menjadikan itu sebagai persembahan untuk uh, leluhur kita yang sudah meninggal gitu ya. Nah mungkin sebelum kesana mungkin abang menceritakan dulu nih apa namanya keseharian abang selama ini belakangan ini seperti apa begitu bang. Oke, baik, terima kasih. Saya panggilnya Bung ya, Ya. Bung Pascal. Sebetulnya kita cerita tentang tembakau. Ya. Kalau cerita keseharian saya tuh nggak ada yang menarik sama sekali. Ya kan abang kan apa namanya koleksi tembakau gitu kan. Itu. Oh jadi sebenarnya gini ketertarikan saya tentang tembakau itu Ya. baru ya. Iya, iya. Sebenarnya masih dalam proses belajar juga, masih belajar sama teman-teman yang kebetulan mereka memang apa namanya yang para petani Iya, iya. dan mereka memang penikmat. Saya berawal dari situ. Iya. Berawal dari ketika saya mulai nyangklong MIPA, memakai Iya. tembakau pipa dulu saya perokok. Kemudian saya mulai nyangklong dan sekarang saya mulai sudah berhenti merokok dan sekarang saya melinting. Oh berarti ini bukan merokok bang? Ini jadi gini, rokok yang saya maksud di sini adalah rokok pabrikan. Oh iya, iya. Siap. Oke. Rokok pabrikan dan tembakau linting Iya, iya. ya itu bisa kita bagi Jadi dua hal yang berbeda dua begitu hal sebenarnya. yang berbeda karena apa namanya itu sudah termasuk industri sementara kalau yang linting itu beda lagi. Oh. Kita nanti membahas tentang ini belakangan ya Siap, tentang siap. tembakau pipa ini. Siap. Nah itu saya mulai tertarik dengan tembakau ketika apa namanya kenapa sih tembakau di Indonesia ini tidak ada yang Iya, iya. dijadikan tembakau pipa pada saat itu. Iya. Kemudian saya mulai ngobrol, kita berdiskusi Benar. dengan teman-teman para penikmat tembakau dan para penikmat cangklong ini, yang pada akhirnya itu mereka itu menjadi guru saya. Oh iya. Ya, guru itu orang yang mereka yang paham tentang bagaimana memproses tembakau dan seperti itu. Nah, kalau misalnya sampai sekarang pun saya masih tahap belajar, masih banyak yang lebih jago sebenarnya tentang tembakau dibanding saya. Iya, iya. Gitu loh. Iya. Ya, itu sedikit cerita tentang saya. Iya, iya. Asik. Berarti ini kan kalau mau dilihat ini ya apa namanya kebiasaan merokok ini ya merokok artinya mengkonsumsi tembakau ini kan beberapa daerah juga saya cek dari teman-teman di beberapa daerah juga mereka mengatakan hal yang sama gitu kan artinya ini sudah mereka mengkonsumsikan sejak lama gitu kan orang tua mereka yang terdahulu gitu kan mungkin itu mungkin hubungannya dengan sejarah masuknya tembakau ke Indonesia ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk masuknya tembakau di Indonesia sendiri itu sekitar tahun 1600-an ketika yang pertama kali membawa itu bangsa-bangsa Eropa. Oke. Ya, ketika ekspedisi ke Amerika ke Eropa kemudian
bangsa Belanda mulai menanam di eh, Sumatera Utara, di Kesultanan Delhi tahun 1600, kemudian masuk ke Jawa sekitar tahun 1700-an, ya. Masih dibawa oleh bangsa Belanda juga. Sementara untuk Indonesia Timur sendiri itu dibawa oleh bangsa Spanyol dan Portugis, ya. Untuk Indonesia Papua dan Nusa Tenggara Timur. Jadi bisa dikatakan bahwa tembakau di Indonesia itu ada mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Itu dari ujung ke ujung itu ada tembakaunya. Cuman hanya saja difokuskan penanaman itu ada di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Gitu. Kenapa? Karena Jawa Timur ini menjadi sebuah provinsi yang mana dari ujung utara sampai ke selatannya itu kebanyakan ditanam tembakau. Walaupun banyak juga seperti Jawa Tengah itu Temanggung itu mereka mengklaim bahwa kota Temanggung, kota tembakau untuk Temanggung. Karena sementara Temanggung itu kebanyakan tembakaunya dipakai untuk industri rokok, rokok pabrikan. Kalau Jawa Timur itu dikumpulkan di daerah Jember untuk dijadikan cerutu. Beda antara rokok pabrikan dengan cerutu. Nah, terus sebenarnya Indonesia enak tembakaunya. Mungkin tahunya Kuba sebagai penghasil cerutu, tapi sebenarnya bahkan Kuban sendiri mereka sudah mulai mengambil tembakau Indonesia untuk dijadikan bahan cerutu mereka. Oh gitu. Iya. Yang sayangnya kita masih bangga dengan produk luar negeri. Kuba. Gitu. Padahal bahan mentahnya dari kita. Biasa. Biar agak keren-keren ada brand-brand asingnya gitu. Padahal kita punya juga. Padahal termasuk kopi juga sebenarnya kita tapi itu nanti ya. Iya, sama. Jadi itu apa namanya sejarah. Berarti rokok yang ini apa namanya ini Bang? Oke, kalau ini pipa ya, dan budaya pipa sendiri itu dibawa dari Amerika, bangsa Indian. Ya. Ketika mereka masukkan tembakau ke dalam pipa untuk dihisap dan dibakar, seperti itu. Dan sebenarnya nyangklong atau pipa ini, kalau buat saya itu lebih ke menenangkan. Jadi nggak grogi. Oh gitu ya. Oh iya benar. Saya pernah baca juga, ya kan? Saya pernah baca juga katanya itu dikonsumsi oleh militer ya untuk menenangkan pikiran mereka ketika mereka menghadapi perang atau selesai perang itu mereka nyangklong untuk menenangkan pikiran mereka, begitu Bang? Bisa seperti itu. Walaupun sebenarnya efek dari nikotin itu sendiri yang menenangkan. Jadi tembakau nikotin ya, sementara kopi itu kafein, teh kafein. Nah, efek dari si nikotin ini ketika kita hirup, kita inhale, kita masukkan ke dalam paru-paru seperti itu. Itu membawa rasa tenang. Itulah kenapa kebanyakan orang menghisap rokok dalam sampai paru-paru dan dihembuskan itu membawa rasa sensasi tenang seperti itu. Gitu. Itu dari efek dari si nikotin tembakau. Berarti yang membuat ketergantungan itu nikotinnya atau apanya itu Bang? Sebenarnya kalau ketergantungan terhadap tembakau ya, itu enggak juga sih. Iya. Jadi sebenarnya itu hanya satu kebiasaan sebenarnya ya. Kebiasaan, habit, atau bahkan maaf kalau saya bilang itu mitos. Misalnya gini, orang kalau habis makan kalau nggak ngerokok tuh nggak enak. Nggak juga. Iya. Gitu loh. Nggak harus. Apakah harus? Nggak juga. Itu hanya mindset. Itu hanya pola pikir. Kalau nggak ada kan tidak mati juga kan? Iya. Tidak gini kan nggak apa-apa. Hanya saja itu tadi mindset. Habis makan harus merokok. Ngopi harus merokok. Saya ngeteh. Jadi sebenarnya Tidak aja sebenarnya ya. Sama sekali itu seperti itu. Karena ya apa namanya memang ini yang menjadi satu kekhawatiran gitu kan, untuk ketika mau berhenti untuk merokok itu kan agak susah tuh. Itu bagaimana, apakah mindsetnya yang harus diubah atau untuk berhenti merokok juga sebenarnya gampang sih, dari pola pikir aja, dari mindset aja. Gampang. Benar. Kalau misalnya kalau nggak ngerokok kenapa? Wah, nanti rasanya
lidah nanti begitu. Enggak. Iya, ya. Nggak ada juga nggak apa-apa gitu loh. Iya, ya. Tidak menjadi sebuah keharusan. Ya itulah pola pikir mindset ya. Iya, ya. Orang kalau belum makan nasi belum makan. Benar. Sementara budaya kita dulu itu bukan makan nasi. Iya, benar. Kalau di timur itu makan apa, Sagu, ya. jagung, umbi, dan iya, segala macam, benar. ya kan? Bukan nasi. Tapi sekarang udah harus makan nasi. Bisa berpikir, nasi. Ya sudah, itu mindset. Iya, iya. Balik ke mindset. Benar. Menarik ya. Berarti apa namanya, dari konsumsi tembakau ini sendiri berapa cara pemakainya, hanya cara mengkonsumsinya hanya isap atau dengan cara lain juga itu, Bang? Nah, sebenarnya dari awal ketika bangsa Eropa menemukan tembakau di benua Amerika, kalau bangsa Indian itu penggunaan tembakau sendiri tidak hanya dengan dibakar, dimasukin ke pipa dan dibakar, dilinting kemudian dibakar, tidak seperti itu. Ada penggunaan tembakau oleh bangsa Indian itu yang dengan cara dihirup, dihisap, itu snuff istilahnya. Nah, snuff itu jadi mereka giling di batu, kemudian setelah dihaluskan mereka hirup tembakonya, snuff itu. Mulai populer di Eropa sekitar tahun 1720-an, ya. Tapi karena penggunaan tembakau bubuk gitu di Indonesia tidak terlalu populer, ya tidak seperti di Eropa. Kadang di senor di orang di wah, hati-hati. Padahal itu tembakau. Terus ada lagi budaya yang di Indonesia juga penggunaan tembakau dengan cara tidak dibakar atau smokeless tobacco itu nyusur, inang, ya kan, itu penggunaan tembakau yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita. Benar. Dari Aceh sampai Papua juga ada gitu loh. Ya, jadi artinya penggunaan tembakau sendiri memang sudah sangat lama. Ya. Tapi jangan tanya sama saya siapa yang mulai nyusul gitu kan, saya juga nggak tahu gitu. Tapi sekarang saya penasaran. Masih yang bawa kenapa? Karena yang membawa tembakau kalau Sumatera, Jawa itu masih Belanda, sementara Spanyol dan Portugis itu ada di sana. Kalau dibilang tarik ke India, misalnya orang Hindu gitu ya, ketika penyebaran agama Hindu itu mungkin apakah mereka juga membawa tembakau, nyusul itu, tapi di Papua kan tidak ada agama Hindu. Nah, itu. Siapa yang bawa? Itu bisa bantu. Silakan teman-teman. Silakan berikan komentar kalau ada teman-teman yang punya referensi terkait ini, tolonglah. tentang nyusur, penggunaan tembakau isap gitu. Dan ada lagi jenis tembakau yang tidak dibakar. Maksudnya kita bicara tentang smokeless tobacco, itu tembakau kunyah atau chewing tobacco. Kita kunyah yang biasanya itu kemudian kalau udah liurnya sudah banyak di ludah gitu. Itu chewing tobacco. Dan satu lagi dengan adanya teknologi mulai dikenalkan namanya tobacco patch. Jadi ketika orang pengen berhenti merokok, terutama di Eropa dan Amerika sana, mereka jadi bentuknya kayak koyo, tempelkan di tangan atau di bagian yang ada peredaran darahnya. Jadi yang dicari adalah nikotinnya. Gitu untuk menenangkan. Jadi orang kalau tahunya rokok itu adalah dengan tembakau dengan cara membakar, ya kan? Padahal sebenarnya penggunaan tembakau banyak selain tidak dibakar. Jadi ada yang di snuff tadi, dihisap, ya kan? Ada yang dikunyah, ada yang tempelkan di gusi, ada yang tempelkan di seperti koyok, diolah jadi koyok, tempel di urat nadi atau apa begitu. Itu tembakau. Banyak. Dan sebenarnya kalau kadang ada yang bertanya sama emang manfaat dari tembakau itu apa sih? Selain dibakar atau nikotinnya yang diambil, sebenarnya manfaat dari tembakau itu banyak. Dan bahkan bisa salah satunya adalah sebagai pestisida. Pestisida untuk menghalau hama pada tanaman ya. Yang mana pestisida ini adalah pestisida yang organik.
gitu loh. Contoh paling sederhana ketika kita naik gunung atau ada di daerah rawa-rawa atau yang basah lembab gitu kan banyak lintah dan Benar. pacat. Benar. Ambil tembakau karena kita punya, terus kita atau dibasahin kita air tembakonya kita ini kan ke lintah atau pacatnya kan langsung lepas. Oh begitu. Iya, soalnya kalau misalnya kita usir paksa, misalnya kita pakai pisau atau apa Iya, iya. berjam, itu darah kita akan masih tetap ngalir. Nah, tapi kalau dengan tembakau, Benar, ya, benar, benar. si lintah dan pacatnya mati dan darah kita tidak Darahnya berhenti. Benar, berhenti. benar. Gitu. Benar, benar. Itu Iya, iya. manfaat tembakau, gitu loh. Jadi banyak selain pestisida apalagi ada juga yang parfum. Dulu pernah ada mereknya tabak. Iya, iya. Ya, jadi tembakau ini dijadikan parfum. Kemudian ada tahun 1996 kemarin di Amerika sudah ada yang peneliti di Amerika sana. Oke. Beliau mencoba menggunakan tembakau ini sebagai bahan bakar minyak. Oh begitu ya. Ya, cuman belum dipopulerkan seperti itu. Iya, iya. Masih dikonsumsi semua orang. Iya, iya. Jadi nanti apa abang kita disclaimer dulu ini biar jangan sampai mereka bilang "Wah, kita ini memprovokasi anak muda untuk harus ngerokok gitu kan. Merokok itu merusak kesehatan. Iya, ya. Saya setuju dengan itu. Merokok merusak kesehatan. Sebaiknya tidak merokok. biar clear gitu kan. Iya. Terus kita juga tidak harus apa namanya memihak kepada pemerintah gitu kan untuk artinya apa ya terus mengkampanyekan itu gitu kan iklan itu apa iklan rokok untuk ini ya. Nah tapi menurut abang ini karena sering-sering apa namanya konsumsi ini ya rokok ya. Nah menurut abang merokok yang sehat itu seperti apa kira-kira? Yang pasti merokok tidak sehat. Iya, iya ya. Merokok itu tidak sehat. Cuman rokok makanya dengan yang dibakar ya, ya sebenarnya sama aja sih. Sesuatu yang berlebihan itu juga tidak akan menjadi sesuatu yang sehat. Pasti akan merusak kesehatan. Apapun itu yang berlebih. Makan juga berlebihan juga. Ya, kebanyakan makan nasi iya, juga. Iya. Jadi apapun itu sesuatu yang berlebihan pasti akan mengganggu kesehatan. Nah, merokok yang sehat nggak ada. Ya, cuman penggunaannya karena apa? Kita hidup bermasyarakat. Nah, dalam lingkungan bermasyarakat kita ini sering kita menemukan tentang satu area atau satu kawasan di mana itu dilarang merokok. Oke. Ya, karena asapnya mengganggu. Nggak cuman asap rokok, tapi yang rokok elektrik. Nah, termasuk salah satu yang smokeless itu. Rokok elektrik ini kan kalau itu kan sudah mulai orang banyak terganggu. Iya. Ya. Nah, artinya penggunaannya juga dibatasi. Nah, yang kalau misalnya tetap ingin menikmati nikotin dari tembakau gimana ya itu tadi ya dengan snus ya yang smokeless yang lainnya benar itu tetap bisa menikmati tembakau mendapatkan nikotinnya ini itu tapi ya balik lagi pandangan masyarakat terhadap snus itu sendiri masih belum bisa menerima bahwa kok ada tembakau yang di itu maksudnya kamu mabuk ya kamu pakai apa gitu ya bahaya gitu jadi banyak yang kaget dengan ketika kita mulai mengenalkan ada snus ini padahal di Eropa sana diperlombakan ada populer ya tapi ya kita di sini masih belum lah nginang dan nyusur aja nah kalau misalnya kayak pernah lihat pemain baseball di Eropa, bahkan di Jakarta ada teman yang kebetulan dia tuh main baseball, tetapi kemudian dia tidak merokok, tapi dia penikmat tembakau. Begitu. Nah, tembakaunya dia kunyah, karena dia pengen merasakan rasa nikotinnya, dia senang sama rasa pahitnya, sedikit pedas dan segala macam itu. Dia kunyah tembakau ya, supaya dia tidak merokok, dia menghindari rokok supaya menjaga paru-parunya supaya dia bisa kuat lari. Seperti itu ada, tapi dia masuk kategori penikmat tembakau ya, bukan perokok. Yang merusak paru-paru itu tembakonya atau apanya? Asapnya. Oh, asapnya. Asap apapun akan merusak paru-paru. Benar. Termasuk dari knalpot. Iya. Benar. Uji emisi dan segala macam gitu kan, begitu kita di belakang bis, gitu. Tetap akan merusak paru-paru gitu. Berarti tembakau sendiri tidak merusak kan, Pak? Kalau penggunaannya secara berlebihan, tidak berlebihan, ya kalau misalnya menggunakannya gini,
tidak secara tidak berlebihan. Yang saya maksud di sini adalah ketika orang saya MIPA ya, Oke. dan kadang saya nyekap cerutu juga. Oke. Kita kan di sini menikmati tembakau. Ya. Oke, yang dicari adalah rasa tembakaunya. Jadi ketika dibakar, dihisap, tidak dimasukin, tidak di-inhale istilahnya, atau tidak dimasukin ke paru-paru, cukup dikumur dalam mulut, Oke. tahan sekitar 2 atau 3 detik, kemudian kita keluarkan. Dan rasa tembakau itu yang sebenarnya kita nikmati, gitu. Jadi bukan Langsung asapnya langsung dimasukkan ke dalam. enggak, bakar, nyalakan, terus keluarkan. Iya. Ya, karena yang dicari adalah rasa. Gitu. Bukan efek dari nikotin. Kalau orang pengen nyari nikotin, ya betul, mungkin dia akan inhale. Iya, Dia akan telan asapnya, dimasukin ke paru-paru gitu. Tapi kalau hanya pengen ini rasa tembakonya kayak apa, ini rasa tembakonya apa, rasa tembakau, kita cukup dengan, maaf saya kasih contoh ya, Ya, ya. keluarkan. Jadi asapnya tidak Tidak dimasukkan. Oh, Cukup gitu. dan dia rasa aja di lidah. Kalau perasa itu kan lidah ya, bukan paru-paru. Oh, gitu. Benar. Sepakat begitu ya. Iya. Menarik. Kalau sejak kapan ya Bang apa nih pakai ini? Berapa tahun ya? 3-4 tahun belakangan ini. Kalau nggak salah saya, Ya, ya. sejauh pengetahuan saya, sependek saya tahu ya. Tapi ada perbedaan tidak dari ngerokok ke apa pakai ini? Perbedaannya berasa banget. Jadi ketika ada rokok baru keluar ya, biasanya kan belakangan ini banyak rokok-rokok Benar. baru keluar, dan saya nyicipin, itu rasanya lidah dibalurin sama kayak saus gitu. Karena saus pada rokok industri tinggi sekali, dan itu yang membuat apa namanya, orang pengen lagi kayak makan garam, pengen nyicipin garam, gaduin garam atau gaduin gula gitu loh. Nah seperti itu rasanya kok nggak enak banget. Saya paling rata-rata sekitar setengah batang sudah, rasanya begini nih, ya sudah cukup gitu loh. Saya cuma pengen tahu rasanya saja gitu. Berarti ada apa namanya zat lain yang terkandung dalam itu ya? Ditambah. Ya. Itulah kenapa rokok dari dulu sampai sekarang tidak berubah, Tidak pernah. rasanya. Iya. Contoh kita merek A misalnya gitu ya, dari Iya. pertama keluar sampai sekarang A-nya itu tetap ada kan, Iya. gitu ya. Rokok B misalnya dari dulu sampai sekarang rasanya kok nggak berubah gitu. Iya. Padahal sebenarnya tanaman tembakau sendiri itu ditanam di koordinat yang sama, ya kita cek koordinat. Rasanya setiap tahun akan berbeda. Ketika panen dia akan berbeda. Karena di situ ada pengaruh cuaca, Iya, gitu. Di situ benar, ada benar. pengaruh pH tanah. Oke. Rasa tembakau berubah, gitu. Rasa rokok tetap, Tembakonya yang berubah. berat tembakonya yang berubah. Berarti tembakau di dataran tinggi dengan dataran rendah itu berbeda Oke, rasanya. kalau untuk lokasi tanam, Oh, iya, lokasi dataran tanam. tinggi, dan kita sebut tembakau gunung, tembakau Oke. pematang, Oke. ya, dan tembakau pesisir. Oke. Tembakau ini semua rasanya juga berbeda, ya. Jadi kenapa? Karena contoh misalnya yang tumbuh di atas kars, batu kapur, Iya. dia rasanya akan gurih. Yang tumbuh di atas pasir, di lereng, yang kena matahari langsung atau yang tidak kena matahari, itu juga rasanya akan berbeda. Tembakau yang ditanam di bawah naungan, ya itu bentuk daunnya berbeda dibanding tembakau yang langsung kena matahari, itu juga akan berbeda. Rasa berbeda, kualitas tembakaunya juga akan berbeda. Dan tergantung di penggunaannya untuk apa. Iya. Seperti itu. Iya. Tahu ya. Iya. Itu tentang tembakau. Tembakau ya. Iya. Memang berarti apa namanya untuk daun tembakau ini sebenarnya sama semua ya, satu ini dari Aceh sampai Papua kan seperti itu. Itu karena saya lihat kalau di Jawa sini sama seperti yang waktu saya masih kecil gitu kan, nenek kata orang saya sering tanam juga di pinggir rumah, di kebun, di tengah kebun untuk mereka ya. Sebenarnya kalau untuk varietasnya sendiri banyak ya. Kalau jenis varietas tembakau itu ada Virginia, Oke. ada Oriental, dan ada Burley. Ya, kebanyakan yang tanam di dunia, kebanyakan yang tanam itu adalah jenis yang Virginia, karena dia ada sedikit rasa manis pada tembakaunya. Gitu. Nah, sekarang tergantung dari proses setelah
tanam tanam, ya, petik, jemur, itu juga akan mempengaruhi rasa tembakaunya. Begitu. Gitu. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan prosesnya itu dengan sun curing atau dijemur matahari langsung. Ya. Iya. Ada juga yang di flue curing, artinya dia menggunakan uap panas. Ada yang model kayak diangin-anginkan atau air curing. Jadi cukup digantung, digantung itu dia kering gitu. Nah, itu ada. Terus ada satu lagi yang menggunakan, saya lupa satu lagi itu. Jadi ada 4 jenis proses pengeringan tembakau. Nah, sementara di Papua dan Nusa Tenggara Timur, di Tambulaka itu, jadi setelah panen mereka langsung digulung, kalau pakai rotan. Ya, kalau sementara di Nusa Tenggara Timur itu Tambulaka itu mereka pakai tali. Nah, itu langsung kemudian ditaruh di atas para-para dan disimpan sebagai bahan investasi masa depan. Kenapa? Karena proses agingan pada tembakau itu yang membuat mahal. Kenapa itu bisa mahal? Karena harga tembakau yang digunakan adalah tembakau yang minimal 3-5 tahun penyimpanannya. Disimpan sampai 5 tahun? Iya. Hanya satu batang ya, atau satu gelundungan panjang atau satu, ya banyak, nggak cuma satu. Hitungan kilo lah misalnya, 1 kilo jadi berapa gitu. Jadi disimpan selama 5 tahun baru digunakan. Gitu. Jadi itulah kenapa tembakau ini sama seperti kopi dan wine. Semakin disimpan lama, selama penyimpanannya benar ya, bagus, ya tidak terkena matahari langsung misalnya, atau tidak terlalu lembab. Kalau kena matahari, jadi suhunya memang sudah suhunya sudah diatur. Ya kalau misalnya benar dan bagus, dia akan berkualitas. Dia akan makin mahal. Jadi makin mahal harganya. Makin mahal. Karena proses perawatannya itu. Itulah kenapa saya suka kumpulin tembakau. Saya kumpulin tembakau di tahun berapa nih, dari mana saya kumpulin gitu. Karena ini enak, sambil saya dicipin, ini enak. Gitu. Enak, tembakau itu enak. Kalau kita menggunakannya dengan benar. Gitu. Jadi beda ya rokok dengan tembakau tadi seperti itu Bang. Iya, rokok pabrikan yang kita cerita rokok pabrikan dengan tambahan sausnya, dan tembakau original ya, tembakau murni tanpa ada tambahan apapun, itu rasanya juga akan beda. Gitu. Saus itu saus yang buat masakan itu saus apa gitu? Kalau tahu sendiri ada, kalau kita bagi dua lagi ya teman-teman, itu yang bikin tembakau pipa ini, dia ada yang organik. Contoh misalnya nanas diperas, kemudian dispray gitu kan, itu kan organik, aroma nanas dan ada rasa nanas, ada vanila, biji vanila digerus, kemudian cuma mahal ya. Ada juga yang organik dengan bahan kue, seperti itu banyak. Dan rasa mentol itu sendiri sebenarnya tembakau itu tidak ada yang rasa mentol, gitu. Tembakau itu basicnya pahit. Nah, dari mana rasa mentolnya? Bisa dari kertas, ya, dari papier pembungkusnya, atau dari filter. Gitu. Kalau dari tembakaunya gimana? Ya ada tambahan chemical lah untuk di-spray itu di tembakau, jadikan rasa tembakaunya jadi mint. Itu tambahan-tambahan seperti itu. Makanya saya bilang rokok merusak kesehatan. Jangan merokok. Kenapa pemerintah untuk kampanye kan stop merokok. Ini bahaya nih, ancaman untuk apa? Kita cerita tentang merokok ya dengan segala macam, dan saya tidak cerita bahwa tembakau ini harus dilarang, tidak gitu loh. Penggunaannya yang benar itu seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kalau ketika larangan merokok di mana-mana, ya kita akan cari sesuatu yang inovasi baru, yang kayak snus atau jangan di inhale misalnya, tempel. Tetap itu bisa jadi satu temuan baru ya, bukan temuan baru, maksudnya sesuatu cara yang bisa digunakan untuk tembakau gitu loh, untuk menikmati tembakau sendiri gitu. Iya, kenapa? Karena tembakau sendiri kan ya penyumbang APBN kan tinggi ya. Sementara di satu sisi dia juga anak tiri gitu. Dia anak emas dan anak tiri gitu. Dilarang merokok, dia anak tiri. Tapi ketika mana setorannya gitu. Ya itu seperti itu, nggak fair kalau misalnya harus dilarang. Tidak sama sekali. Bahkan belakangan kemarin tuh saya baru lihat ada
entah wacana atau sudah keluar undang-undangnya bahwa rokok itu tidak boleh dijual secara eceran. Saya baru lihat kemarin. Jadi ada, entah itu masih wacana, bahwa rokok yang dijual tidak boleh secara eceran. Saya bilang, gimana? Dan harga per bungkus 30.000 kalau nggak salah. Ya macam-macam sih, tergantung. Oh iya, tergantung itu ya. Merek ya, tergantung merek dan pabrikan. Tapi yang pasti tidak boleh dijual secara eceran. Saya nggak setuju dengan hal seperti itu, karena itu banyak apa yang mematikan pendapatan orang gitu loh. Kasongan ya, yang warung-warung kecil itu. Saya tidak setuju dengan itu. Kalau memang mau ya carilah sesuatu. Lah buktinya gini, ketika di cukai tembakau, cukai tembakau dan bagi hasil cukai tembakau itu sendiri itu ada anggaran untuk kesehatan. Sudah ada anggarannya. Jadi kenapa? Kalau penjualannya mungkin ya, kalau penjualannya naik atau pajaknya semakin tinggi, otomatis pendapatan dari cukainya juga kan semakin tinggi. Artinya bisa dong ngurusin kesehatan. Iya kan? Jangan dianaktirikan gitu loh. Saya nggak setuju kalau tembakau itu atau rokok itu dianaktirikan, bahkan ada hari tanpa tembakau sedunia. Indonesia itu surganya tembakau gitu loh. Gitu. Kenapa nggak seperti ya, mohon maaf kayak Kuba. Kuba itu kan dia negara yang betul-betul memperhatikan tembakaunya, makanya sebetulnya kualitasnya terbaik gitu. Karena diperhatikan. Iya. Gitu. Nah di kita sini ya beginilah. senang duitnya ya, senang duitnya tapi nggak mau ngurusinnya. Makanya saya tuh bingung gitu kan, artinya kalau mau dilihat ya, saya tidak tahu ini datanya benar atau tidak, itu tembakau itu memberi sumbangan 96% APBN kita ya, kalau tidak Kalau salah. angka persisnya saya nggak tahu. Iya. Ya. Tapi yang saya tahu itu yang tertinggi di luar migas. Benar-benar. Nah, kalau undang-undangnya sendiri sih mengenai cukai rokok, terus dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu yang harusnya dikembalikan ke petani, misalnya itu untuk pengembangan lahan mereka, bagaimana proses mereka menanam, bagaimana untuk pengembangan mereka supaya tembakonya semakin baik, dan itu yang jarang ada. Jarang terrealisasi. Kita ada asosiasinya di Indonesia ya, ada asosiasi petani tembakau Indonesia ada. Cuman pertanyaannya ngapain saja? Apa yang mereka lakukan asosiasi ini? Mungkin belum terlalu banyak bergerak. Mungkin karena mereka ditekan dengan kampanye iklan kampanye rokok. Ya di luar kampanye ya, terlepas dari masalah kampanye sendiri, DBCHT, dana bagi hasil cukai tembakau, DBHCT ya itu. Iya. Itu sebenarnya bisa digunakan oleh para petani tembakau untuk meningkatkan kualitas tembakau mereka. Seandainya mereka simpan dulu, terus tidak langsung mereka rajang, jemur dan diserahkan ke pabrik, wah mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dari seperti itu. Ya, jadi sebenarnya tembakau ini sendiri masih buat sebagian petani masih sebagai sesuatu yang nantilah gitu. Mereka bisa nanam palawija, nanam cabai yang jelas harganya gitu kan ya. Benar seperti itu. Ya sayang sih, sangat disayangkan karena makin berkurangnya lahan gitu. Apalagi ya cukai, bolak-balik cukai gitu. Padahal gini Bang, saya melihat ya, kalau tidak salah itu sempat viral itu salah satu surat dari salah satu gubernur kita lah gitu kan, tentang dia memberikan surat seperti ucapan terima kasih atau apa gitu kan, makanya ada sorotan dari teman-teman bahwa ya ini seperti minta dana dari rokok itu sendiri gitu kan. Nah, tapi di sisi lain selain itu ya ada juga pendukung sepak bola kita ya, Liga Jarum Super. Nah ini kan sedangkan di sisi lain pemerintah Gak usah jauh-jauh tentang liga lah, yang kemarin itu bulu tangkis anak-anak
yang tiba-tiba ada entah dari mana itu minta supaya bulu tangkis pelatihan ya, Iya, iya. yang di Kudus itu ditutup karena ini dengan rokok. Nah, itu kan terlalu, kalau ya mohon maaf kalau saya bilang itu munafik gitu loh. Lu bayar, yang dibayar dari mana duitnya gitu loh, bukan, kalau bukan biasa perlindungan anak atau apa, saya nggak tahu, saya lupa. Itu kan sempat heboh. Jadi pertandingannya itu didukung oleh rokok. Bukan pertandingan, jadi pembinaan atletnya ini didukung oleh Jarum. Kayak gitu sebut merek ya. Oke. Ya, karena kan PB Jarum itu yang mengangkat pebulu tangkis kita. Ya, ketika mereka menang, tapi begitu mereka mulai dilatih, semua pada, wah ini kan rokok ini nanti saya jadi bingung gimana. Minum dulu bener. Artinya memang apa namanya, politik rokok ini juga kuat sekali ya, pengaruhnya kayak politik atau apa gitu. Ya. Salam waras.